Kemudian setelah itu, dalam perspektif sistematika, kita perlu memahami bahwa ibadah dan doa Kristus bukanlah semata-mata refleksi perilaku manusia biasa, melainkan tindakan yang berfungsi sebagai teladan bagi jemaat sekaligus memenuhi keadilan ilahi. John Stott menulis bahwa inkarnasi memanggil kita untuk melihat Allah yang merendahkan diri bukan hanya melalui gambaran seni, melainkan melalui hidup konkret seorang pribadi yang berdoa dan meratap. John Stott menyoroti bahwa doa-doa Yesus bukan hanya upaya mencari petunjuk, melainkan perwujudan hubungan kasih antara Bapa dan Anak, yang juga menjadi pola bagi kita untuk menumbuhkan keintiman dengan Allah. Dengan demikian, kesalahan yang sering muncul adalah ketika seseorang menafsirkan doa Kristus sebagai tanda ketidaktahuannya, padahal justru menunjukkan keotentikan kemanusiaannya. Maksud saya seperti ini, saudaraku. Dalam teologi sistematika itu penting untuk dipahami bahwa doa dan ibadah Yesus itu bukan sekedar ekspresi spiritual seorang manusia biasa. Sebaliknya, tindakannya adalah bentuk nyata dari ketaatan dan penyembahan yang sepenuhnya sadar, yang sekaligus menyatakan dua hal: solidaritas dengan umat manusia dan pemenuhan tuntutan keadilan Allah. Ketika Kristus berdoa, ia tidak hanya sedang menyatakan ketergantungan manusia kepada Allah, tetapi juga sedang meneguhkan relasi sejati antara Sang Anak dan Bapa. Ibadahnya bersifat representatif dan substitusioner. Ia, Yesus, melakukannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai wakil dan penebus umat manusia yang berdosa. John Stott pernah menyatakan dengan tajam bahwa inkarnasi memanggil kita untuk melihat Allah yang merendahkan diri, bukan hanya melalui gambaran seni, melainkan melalui hidup konkret seorang pribadi yang berdoa dan meratap. Kutipan ini sangat kuat karena menunjukkan bahwa iman Kristen tidak berpijak pada konsep ilahi yang abstrak, melainkan pada pribadi yang benar-benar hadir, berinteraksi, dan menyatakan kasihnya dalam bentuk yang bisa dialami. Doa-doa Kristus bukanlah sekedar pencarian kehendak, melainkan persekutuan kasih yang mendalam antara Bapa dan Anak. Dengan kata lain, relasi antara Yesus dan Bapa dalam doa menjadi model otentik bagi kita sebagai murid-muridnya, bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi perjumpaan. Nah, kesalahan besar yang sering muncul ketika kita mengasumsikan bahwa karena Yesus berdoa, maka ia pasti tidak maha tahu. Namun ini adalah asumsi yang gagal memahami keunikan inkarnasi. Sebab justru dalam doa-doa Kristus kita melihat kemanusiaannya yang sejati, bahwa ia benar-benar menjadi manusia, bukan sekedar mengenakan kemanusiaan seperti topeng. Tetapi perlu ditekankan, kemanusiaan yang sejati tidak menghapus keilahiannya. Maka ketika Yesus berdoa, ia tidak sedang mencari informasi yang ia tidak tahu, melainkan ia sedang menyatakan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam ketundukan dan keintiman dengan Allah. Inilah yang membuat ajaran Kristus bukan sekedar teori, melainkan hidup yang dapat diteladani. Nah, poin berikutnya, secara historis, Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi
mengeluarkan rumusan kristologi yang menegaskan bahwa Yesus dalam dua natur itu tidak terpisah, tidak berubah, tidak terpisah-pisah, dan tidak terbelah. Rumusan ini menentang paham yang menganggap bahwa sewaktu berdoa, natur ilahinya seolah menghilang demi natur manusia. Sebaliknya, Chalcedon menekankan kesatuan pribadi kedua dalam Tritunggal yang dalam inkarnasinya mengambil natur manusia agar dapat menggenapi rencana penebusan. Athanasius menambahkan bahwa dia, Yesus, harus serupa dengan manusia dalam segala hal, kecuali dalam dosa. Kalimat Athanasius ini menegaskan bahwa kerendahan hati Kristus untuk mengalami doa dan ketergantungan berarti ia sungguh menyatu dengan kondisi manusia, namun bukan berarti ia kehilangan keilahiannya. Jadi begini saudaraku, di dalam perjalanan sejarah gereja, Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi itu menjadi salah satu tonggak penting dalam perumusan iman Kristen yang benar mengenai pribadi Kristus. Di konsili inilah para bapak gereja merumuskan bahwa Yesus Kristus eksis dalam dua natur, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Pernyataan ini bukan sekedar kalimat teologis yang kaku, melainkan pernyataan iman yang menjaga agar kita tidak menyimpang ke dua jurang ekstrim, memisahkan kemanusiaan dan keilahiannya, atau mencampurkannya secara membingungkan. Ketika Yesus berdoa, itu bukan karena natur ilahinya mati sementara, melainkan karena ia, Yesus, sebagai satu pribadi ilahi, benar-benar menjalani kehidupan manusia seutuhnya, termasuk kebutuhan untuk berseru kepada Bapa. Nah, kesalahan yang sering muncul dalam penafsiran kontemporer adalah anggapan bahwa saat Yesus berdoa berarti ia berhenti menjadi Allah. Padahal menurut rumusan Chalcedon, natur ilahi dan natur manusianya Yesus tidak pernah bertabrakan atau mengalahkan satu sama lain. Saling mengalahkan satu sama lain, itu maksudnya. Karena keduanya bersatu secara sempurna dalam satu pribadi, yaitu Sang Anak yang kekal. Dalam inkarnasi, pribadi kedua dari Tritunggal itu tidak meninggalkan surga atau berubah menjadi sesuatu yang lain, tetapi ia menambahkan natur manusia tanpa mengurangi keilahiannya. Dengan demikian, doa Kristus bukanlah tanda kelemahan teologis, melainkan ekspresi utuh dari penyatuan dua natur yang bekerja secara koheren untuk menggenapi keselamatan manusia. Athanasius, seorang tokoh penting dalam pergumulan melawan ajaran sesat Arius, pernah menulis bahwa Kristus harus menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ungkapan ini mengandung kedalaman spiritual yang luar biasa. Ketika Yesus memilih untuk berdoa, meratap, dan mengandalkan Bapanya, itu bukan karena ia sedang kekurangan keilahiannya, tetapi karena ia sepenuhnya rela menjadi manusia sejati. Di sini kita melihat bukan hanya kedalaman pengosongan diri, kenosis, tetapi juga kasih yang radikal. Allah yang berkenan merasakan rasa lapar, tangis, ketergantungan, dan bahkan kematian. Semuanya tanpa kehilangan keagungan dan kekudusannya. Dengan demikian, inkarnasi bukan hanya doktrin yang kita pelajari, tetapi misteri yang harus kita kagumi dengan penuh kerendahan hati. Akhirnya, seringkali
Mereka mengurangi dimensi ilahi Yesus itu menjadi semata-mata figur moral atau nabi. Namun dengan memahami doktrin inkarnasi secara cermat, kita menyadari bahwa Yesus berdoa bukan sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai sang kalimat yang merendahkan diri, agar memenuhi seluruh persyaratan keadilan ilahi dan membawa kita kepada pemahaman akan kasih Allah yang tidak terkatakan. Sebagaimana disimpulkan oleh Karl Barth, inkarnasi adalah misteri yang tak terbagi. Ia bukan separuh manusia dan separuh Allah, melainkan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dengan memasuki kesadaran akan union hipostatika ini, dalam kehidupan iman kita pun diajak untuk berdoa kepada Bapa dengan kesadaran bahwa Tuhan kita juga dahulunya pernah berlutut sebagai manusia, mengajarkan kita untuk menghargai doa sebagai wujud ketergantungan sepenuhnya kepada Bapa. Jadi dapat dikatakan seperti ini, saudaraku. Dalam konteks pemikiran teologi modern, kita perlu berhati-hati terhadap pendekatan yang secara implisit mereduksi Yesus hanya sebagai figur moral atau nabi biasa. Pandangan semacam ini yang sering kali kita temui dalam kalangan Pantekosta modern maupun dalam teologi liberal, cenderung menafsirkan doa-doa Yesus sebagai bukti bahwa ia hanyalah manusia luar biasa yang memiliki relasi spiritual yang dalam dengan Allah. Namun, dari sudut pandang doktrin inkarnasi yang alkitabiah dan historis, jelas bahwa Yesus berdoa bukan karena ia hanya manusia, tetapi karena ia adalah Sang Firman yang memilih merendahkan diri demi menebus kita. Doanya adalah bagian dari kehendaknya untuk secara penuh masuk ke dalam kondisi manusia tanpa kehilangan esensi keilahiannya. Nah, Karl Barth pernah dengan tajam menyatakan bahwa inkarnasi adalah misteri yang tidak terbagi. Ia bukan separuh manusia, Yesus bukan separuh manusia dan separuh Allah, melainkan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kalimat ini menggemakan kebenaran dari union hipostatika yang menjadi fondasi iman Kristen Ortodoks. Dalam inkarnasi, Kristus tidak pernah mengalami pecahnya kepribadian, melainkan membawa kedua natur, ilahi dan manusia, berjalan bersama secara harmonis. Maka ketika Yesus berdoa, itu bukan karena ia kurang tahu apa yang akan terjadi, melainkan karena sebagai manusia sejati, ia hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa, menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya manusia berdiri di hadapan Allah, rendah hati, percaya, dan berseru sepenuhnya di dalam doa. Nah, kesadaran akan kebenaran ini seharusnya mengubah cara pandang kita tentang doa. Jika Kristus sendiri, yang adalah Allah sejati, tidak segan untuk berlutut dan memohon kepada Allah Bapa, maka siapakah kita yang merasa tidak perlu berdoa? Keteladanan Kristus dalam doa bukan hanya mengajarkan kita tentang kedekatannya dengan Bapa, tetapi juga membuka ruang bagi kita untuk berelasi dengan Allah dalam cara yang paling manusiawi dan paling ilahi sekaligus. Maka memahami union hipostatika bukan sekedar untuk mempertajam nalar teologi, melainkan juga untuk memperdalam kehidupan spiritual kita. Kita diajak untuk berdoa bukan dengan ragu, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa Kristus yang ilahi itu pernah bersimpuh di tanah, menangis, dan menyerahkan dirinya dalam ketundukan penuh sebagai manusia. Pada akhirnya dapat kita katakan, doktrin inkarnasi bukan sekedar topik teologis tinggi yang hanya untuk kalangan akademisi. Ia adalah pusat dari kasih karunia Allah
ketika Sang Firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Allah tidak hanya menyatakan dirinya kepada manusia, tetapi juga merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia dalam sejarah manusia itu sendiri. Doa-doa Yesus bukanlah bukti keterbatasan keilahiannya, melainkan cermin dari ketaatan dan ketergantungan yang tulus dalam natur manusia sejatinya. Inkarnasi bukan penyangkalan atas keilahian, tetapi adalah bukti kasih yang rela hadir sepenuhnya dalam penderitaan dan kehidupan manusia. Unio hypostatica, kesatuan dua natur dalam satu pribadi, bukan sekedar doktrin rumit, tetapi jawaban Allah atas keputusasaan dunia, bahwa hanya dengan menjadi manusia, Ia, Yesus, bisa mati bagi manusia, dan hanya karena Ia adalah Allah, kematiannya memiliki kuasa penebusan kekal. Ketika kita merenungkan Yesus yang berdoa dengan tangis dan air mata, kita tidak melihat Allah yang lemah, tetapi Allah yang mengasihi. Dialah Allah yang tidak jauh dari penderitaan kita, melainkan masuk ke dalamnya bersama kita. Dan itulah kekuatan Injil. Jadi, apakah Anda masih ragu bahwa Yesus adalah Tuhan hanya karena Ia berdoa? Atau justru sekarang Anda bisa melihat lebih jelas kasih Allah yang rela merendahkan diri demi Anda? Jika video ini memperdalam pemahaman Anda tentang Kristus, silakan tinggalkan komentar. Aku percaya Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal siapa Yesus sesungguhnya.